Kalau dipikir-pikir apa yang kurang? Oh iya, aku belum ngerjain tugas bahasa Indonesia. Gas lah, bikin dulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farashidar Ihsan. Saya berasal dari Kota Mataram dengan NIM D1A025100389. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan penggunaan ejaan yang benar. Oke, baik. Presentasi ini membahas pentingnya dan aturan-aturan utama dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang saat ini dikenal sebagai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Penggunaan ejaan yang tepat sangat penting untuk mencapai kejelasan dalam komunikasi tertulis, menjaga kesistematisan bahasa, membantu pembakuan kosakata dan melestarikan identitas bahasa Indonesia. EBI mengatur berbagai aspek penulisan seperti termasuk penulisan kata, pemenggalan, tanda baca, serta membahas kesalahan umum dan perbaikannya. Aturan penulisan kata dan pemenggalan kata. Aturan penulisan kata dalam bahasa Indonesia konsisten mengikuti prinsip fonologis dan morfologis seperti penulisan kata, contohnya kata dasar dan imbuhan ditulis serangkai. Misalnya diambil, menjalankan, itu langsung ditulis ya dalam bentuk serangkai, tidak dipisah. Sedangkan preposisi dan partikel ditulis terpisah dari kata yang mengikuti. Misalnya di rumah, ke pasar. Kata ulang lalu menggunakan tanda hubung, misalnya anak-anak. Atau pemenggalan kata. Aturan pemenggalan didasarkan pada struktur suku kata bahasa Indonesia seperti pemisahan antara vokal-vokal, main, dan penempatan kosongan tunggal seperti bapak. Pemenggalan yang benar dianggap penting untuk estetika penulisan dan kemudian membaca, terutama dalam media cetak dan digital. Oke, penggunaan tanda baca. Beberapa tanda baca utama dibahas fungsinya. Ini seperti contohnya titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita seperti perintah atau seru yang tidak memerlukan tanda seru. Tanda titik juga digunakan dalam singkatan dan gelar, misalnya seperti SPD dan lain-lain. Tanda hubung seperti berfungsi untuk kata ulang seperti anak-anak, kata majemuk tertentu atau mahakarya. Pemenggalan kata ini di akhir baris menggabungkan angka dengan kata tahun 1980-an dan penulisan tanggal 17, tanda hubung 8, trip 1945 seperti itu. Dan koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat seperti subjek panjang dari predikat, kalimat setara, dan unsur dalam perincian seperti contoh ayah, ibu, adik, dan lain-lain. Koma juga memisahkan keterangan tempat dan waktu. Koma juga menerangkan terkait tentang tempat dan waktu. Dan selanjutnya ada tanda petik seperti mengapit kutipan langsung, contoh presiden berkata Indonesia merdeka. Nah, di situ ketika kita ingin menulis presiden berkata, nah setelah kata-kata tersebut ada tanda petik yang ditaruh di sana, langsung disertakan kalimatnya Indonesia merdeka, dan ditutup juga dengan tanda petik. Judul karya tulis pendek seperti itu atau istilah khusus yang diberi penekanan. Penguasaan tanda baca yang tepat mencerminkan tingkat literasi dan profesionalitas dan penulisan. Contoh kesalahan umum dan perbaikannya. Presentasi menyoroti kesalahan umum yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman aturan dan pengaruh bahasa gaul atau media sosial. Contoh kesalahan dan perbaikannya meliputi seperti kata berimbuhan seperti yang sudah dijelaskan tadi, diambil atau ditulis terpisah. Benar, diambil ditulis serangkai karena imbuhan harus disambung dengan kata dasar. Dan ada pun juga kata ulang seperti salah orang menulis anak-anak dengan angka. Biasanya seperti anak-anak Gen Z pada zaman sekarang ini menulis di WhatsApp, ketika ditanya mana anak-anak, seharusnya dalam kata anak-anak tersebut disertakan tanda hubung di tengah-tengah kata tersebut. Akan tapi kebanyakan para Gen Z sekarang salah dalam penulisan kata tersebut, disertakan pakai angka padahal itu salah. Yang benar pakai tanda hubung. Dan ada pun preposisi seperti salah orang menulis ke pasar ya, atau ditulis serangkai, tidak dipisah, tidak ada spasi, ke pasar langsung. Yang benar itu pasar, yang ditulis terpisah tidak serangkai, karena preposisi ke harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, berbeda dengan imbuhan ke yang ditulis serangkai seperti itu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan daripada presentasi yang saya paparkan kali ini, yakni secara keseluruhan ejaan bahasa Indonesia adalah sistem aturan penulisan baku yang mencakup penggunaan
huruf. Penyusunan kata dan tanda baca ejaan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kejelasan dalam komunikasi tertulis. Saat ini EB terus disesuaikan dengan perkembangan bahasa dan zaman. Seperti itulah kesimpulannya. Jadi cukup hanya begitu saja yang saya dapat paparkan. Selebihnya kurang atau lebihnya dari penuturan kata yang saya sampaikan tadi, saya ucapkan beribu-beribu mohon maaf jikalau ada salah. Mungkin saya akhiri dengan pantun. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.